Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita pelajari dimensi 3 ya. Ini ada sebuah kubus, rusuknya 6 cm ya. Jadi rusuknya R-nya 6 cm. Sini panjang, lebar, tingginya sama-sama semuanya 6 cm. Ditanya adalah panjang AC dari A ke C. Kita bisa pakai rumus Pitagoras ya. Pitagoras akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, tapi kalau kita tahu ini adalah diagonal bidang, AC itu diagonal bidang, maka rumusnya adalah R akar 2. Ini rumus cepatnya ya. Jadi 6 akar 2 cm. Karena dia merupakan diagonal bidang. Itu bidang alas. Pada kubus itu rumusnya R akar 2. Adapun AG dari A ke G, ini namanya diagonal ruang. Rumusnya adalah R akar 3. Sebenarnya kita bisa pakai segitiga ACG lalu gunakan Pitagoras ya untuk mencari AG karena AC-nya sudah dapat. Atau langsung nih rumus langsungnya adalah R akar 3 karena dia merupakan diagonal ruang ya. Kalau diagonal ruang rumusnya R akar 3 jadi panjangnya 6 akar 3 cm. Gitu ya. Kemudian PG. Nah, P misalkan P-nya di mana? P-nya misalkan ini tengah-tengah dari AB. Tengah-tengahnya ya. Berarti sini AP-nya 3, PB-nya 3 cm ya. Nah, berapa panjang PG? PG ya, ini Bapak hapus dulu deh yang garis yang tadi ya supaya tidak bertumpuk ya gambarnya. Supaya lebih jelas begini. Berapa panjang dari P ke G? Kita bisa, cara pertama kita bisa buat segitiga PCG. Ini kita lihat segitiganya siku-siku di C kan. Garis tinggi ya, siku-siku bidang alas. Jadi siku-siku titik C. Lalu cari panjang PC. PC-nya berapa? PC sendiri itu dari segitiga PBC, siku-siku di B. PC-nya adalah sisi miringnya ya. Jadi Bapak asir nih segitiga PBC, siku-sikunya di B. Berarti PC adalah sisi miringnya, bisa dicari. PC sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya. Berapa nih? 9 tambah 36 akar 45. Akar 45. 45 itu 9 kali 5 ya, berarti 3 akar 5 cm. Itu PC-nya. Karena PC-nya udah dapat 3 akar 5, maka PG-nya adalah akar dari ini 3 akar 5 tadi ya. 3 akar 5 kuadrat itu PC kuadrat tambah GC kuadrat 6 kuadrat. Ini PG-nya ya. Akar dari ini kalau kuadratkan 45, ini kuadratkan 36 ya. Jadi akar 81, 9 ya. 9 cm. Panjang PG-nya 9 cm. Itu cara yang pertama ya. Jadi buat garis PG. Ada lagi cara lain yang lebih cepat ya. Untuk cari PG sini aja ya. Gunakan semacam Pitagoras tapi dari panjang lebar tinggi ya. Kalau kita bergerak dari P ke G itu kita melewati panjangnya 3, lebarnya 6, tingginya 6 ya. Jadi kita tulis akar 3 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, ini rumus cepatnya ya. Jadi dari P ke G itu melalui panjang lebar tingginya berapa? Panjangnya 3, lebarnya 6, tingginya 6. Jadi bisa seperti ini. Akar dari 9 tambah 36 tambah 36. Akar dari 8, 1 ya. 9 juga ya, sama ya caranya. Bisa seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya sudut HGC. HGC udah jelas 90 ya. HGB maksud Bapak HGB. HGB ya. Atau yang lebih ekstrim, jangan HGB deh. Ya nih HGB boleh. HGB HGB
B ini ya. Kita lihat nih bahwa HG tegak lurus bidang kanan. Ya, HG dia tegak lurus bidang BCGF. Ya. HG dia tegak lurus bidang BCGF. Kalau suatu garis tegak lurus bidang yang kanan ini ya, bidang ini yang di atas. Ya, HG tegak lurus bidangnya ya. Karena ini kan bidang dindingnya, ibaratnya di dindingnya ini horizontal, ini tentu tegak lurus. Maka dia menurut teorinya dia akan tegak lurus semua garis yang terletak di garis ini. Yang di bidang ini ya, dia akan tegak lurus terhadap semua garis yang terletak di bidang tersebut. Nah, adapun BG dia terletak di bidang ini, BG. BG terletak di bidang kanan, bidang BCGF. Ya, maka HG akan tegak lurus dengan BG. Ini sudutnya 90 derajat. Ini teoremanya gini ya. Kalau ada suatu garis tegak lurus bidang, ya, maka dia akan tegak lurus semua garis pada bidang tersebut. Ya, misalkan nih kita ada garis nih, kita lihat di sini, dia akan tegak lurus. Kita buat lagi garis yang lain, dia pasti tegak lurus. Kita buat lagi garis yang lain sini. Garis ini, garis G ini, dia akan tegak lurus bidang. Dia akan tegak lurus semua garis yang terletak pada bidang. Ya. Contoh mungkin kalau ada sebentar kertas ya. Nah, ini ada kertas. Contoh ini ada spidol ya. Ini ada spidol, ada kertas. Ya. Kalau spidol ini tegak lurus bidang kertas, maka spidol ini akan tegak lurus semua garis yang terletak di kertas. Coba ya kalau nggak percaya. Ya. Ini Bapak gambar garis A, garis B, garis C, sembarang garis ya. Nah, ini ada garis A, B, C. Ini ada spidol. Ya. Spidol kita buat tegak lurus bidang ya. Nah, ini mau dilipat-lipat nggak apa-apa nih. Ginilah katakan. Apakah spidol tegak lurus garis A? Kita geser spidolnya. Nah, nih. Sampai sini ya. Kelihatan nih tegak lurus tuh. Siku-siku kan. Apakah spidol ini tegak lurus garis B? Kita geser ke garis B. Siku-siku juga. Apakah tegak lurus garis C? Siku-siku juga. Ya. Jadi kalau ada garis spidol tegak lurus bidang kertas, maka dia akan tegak lurus semua garis yang terletak di bidang tersebut. Ya, mau bidang ada lagi bidang D gini ya. Dia akan tegak lurus nih 90 derajat ya. Bisa kebayang ya. Semua garis ya. Di bidang B juga tegak lurus ya. Bidang ada garis lagi, garis E misalkan. Gini ya. Nih. Jelas nih. Spidol ini kelihatan jelas ya, tegak lurus B, D, E. Kalau A tinggal geser dia spidolnya, dia tegak lurus juga. Ya. Mungkin tambahan lagi ya, ini ada D, ntar dulu F ya, pertanyaan F, sudut dari EFC. Nah, ini mungkin nggak terkira nih ya. EFC sudutnya berapa nih? Nah, sama analisanya dengan tadi, garis EF dia tegak lurus bidang kanan. Itu kan bidang tembok dari kubus kanan ya. EF itu begini. Ya, jelas bahwa garis EF spidol ini dia tegak lurus bidang tembok kanan, ya tegak lurus. Maka dia akan tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang tersebut, termasuk garis EF. Jadi ini siku-siku ya, walaupun kelihatannya sudut tumpul ini, tapi bukan tumpul, tapi ini siku-siku. Jadi jawabannya 90 derajat. Nah, kok bisa ya kalau digambar kayaknya tumpul ya kelihatannya, padahal tidak ya. Ini kita lihat nih di sini, ya, ini dia. Ini bidang kanan, bidang tegak. Ini garis EF-nya. Kalau kita gambar FC itu kan dari sini ke sini ya. Nah, di gambar ini kita coba gambar gini. Ini ada sebuah garis gini. FC ya. Ini tegak lurus. Ini spidolnya begini. Nah, kalau kita lihat dari kanan, tuh, kelihatan dia tegak lurus ya. Antara spidol dengan garis yang ada di kertas ini dia siku-siku ya.
Beda dengan garis yang di kertas ini siku kelihatan ya, dia siku nih. 90. Oke, yang terakhir sudut BEG. BEG, mana BEG? BEG. Nah, dia membentuk segitiga ya. Nah, sudutnya yang ini. Ini segitiga apa nih? Kita perhatikan, segitiganya adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena panjang BE ini adalah diagonal bidang. Kalau rusuknya 6, ini panjangnya 6/2. EG juga diagonal bidang 6/2. GB juga diagonal bidang 6/2. Jadi segitiganya adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka sudutnya semuanya 60 derajat. Ini 60 derajat, ini juga 60. Ya, segitiga sama sisi sudutnya 60 derajat ya. Jadi sudut BEG ini sama dengan 60 derajat. Ya, semoga bisa dipahami ya.